hari ini gimana Pak? Ya, saya semakin yakin bahwa Pak Pramudia ini akan mendapatkan vonis bebas gitu. Karena dari sisi pertama tidak ada bukti yang bisa dianggap turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Cherry Dewayanto. Ini kan sangkaannya ini kan dan tuntutan kemarin kan berdasarkan pasal 55 turut serta kan gitu kan. Nah, pada posisi itu kan selama ini sudah terbukti dalam persidangan, baik saksi Cherry Dewayanto maupun yang lain-lain, itu tidak ada turut sertanya Pak Pramudia itu dalam perbuatannya yang dilakukan Cherry. Karena Cherry memang selaku ketua pengurus yang ditunjuk oleh pengurus untuk menjadi manajer. Dan otomatis tugasnya adalah menagih, dan menagihnya benar, tidak seperti debt collector ngambil TB atau ngambil mobil langsung gitu. Ngurusnya kan lewat pengadilan, lewat KNL itu. Nah, itulah yang kemudian saya yakin bahwa kalau toh dianggap Cherry Dewayanto itu dianggap memalsukan surat kuasa yang katanya tidak boleh karena sudah tidak aktif itu, ya itu pun hanya dilakukan oleh Cherry Dewayanto. Pramudia pada posisi ini adalah selaku lawyernya koperasi yang memang mendapatkan surat kuasa gitu loh. Jadi ini harus dibedakan bahwa bukan sekedar kekebalan seorang lawyer, tapi bahwa perbuatannya juga tidak ada bukti, artinya tidak ada saksi yang menjelaskan bahwa Pak Pramudia menyuruh Cherry membuat surat kuasa dari koperasi misalnya begitu, atau menyuruh koperasi memberikan surat kuasa pada Cherry, itu kan tidak ada. Kemudian juga ketika ngurus lelang itu kan terpisah gitu kan, perbuatan Cherry dan perbuatan Pramudia semata-mata sebagai lawyer gitu. Jadi tidak ada bukti, dokumen juga tidak ada yang ditandatangani dalam konteks itu yang tadi surat kuasa dari koperasi kepada Cherry untuk mengurus atau mengurus lelang gitu. Jadi ini betul-betul kalau saya ini tidak ada bukti apapun, alat bukti apapun, baik saksi, petunjuk, ke dokumen gitu, juga ahli kemarin juga begitu gitu kan. Ahli kan ahlinya koperasi gitu kan, tidak ada ahli pidana yang berkaitan dengan mens rea, motif dan lain sebagainya, tidak ada, sehingga ya tidak ada bukti. Kedua, memang saya juga kesini itu kan dalam rangka membela kepentingan teman-teman lawyer yang menjalankan tugasnya, bahwa dia punya kekebalan, dan terlihat jelas bahwa peran Pak Pramudia itu sejak awal sampai akhir itu sebagai lawyer gitu, bahwa datang ke KPNL itu pun sebagai mewakili kepentingannya mewakili kepentingannya koperasi begitu, sebagai lawyer gitu. Bahwa dia tanda tangan sebagai saksi, ya otomatis memang dia menyaksikan lelangnya kan gitu kan. Jadi ini dua hal ini menurut saya sudah sangat terang benderang, cetowelo-welo bahwa Pak Pramudia ini tidak selayaknya disidangkan gitu. Bukan hanya putusan bebas, disidangkan aja sebenarnya tidak layak gitu. Jadi itu yang menurut saya yang sangat saya pertahankan, dan dalam pembacaan pembelaan tadi juga begitu, bahwa unsur-unsurnya juga tidak terpenuhi gitu. Ya, seperti dalam kasus-kasus turut serta itu kan, kalau tidak menyuruh itu kan membantu minimal kan gitu kan. Membantunya apa? Kalau menyuruh otomatis tidak. Karena memang yang menyuruh Cherry itu kan pengurus koperasi, sementara Pak Pramudia bukan apa-apa di koperasi. Nah, dalam posisi inilah yang kalau kita bedah lagi pasal 55-nya, turut serta menyuruh atau kemudian bahasanya membantu, itu ya tidak ada sesuatu yang tidak ada sama sekali, bukan sekedar tidak signifikan, tidak ada gitu. Nah, itulah yang juga berkaitan pasal 55 itu, misalnya saya kan pernah mengajukan gugatan pra peradilan kasus Bank Senturi begitu. Nah, waktu itu pun juga dikabulkan oleh Pengadilan Jakarta Selatan, tapi hingga sekarang KPK juga belum menyeret tersangka-tersangka yang lain yang terkait dengan Budi Mulya. Nah, itu kan perdebatannya di pasal 55 itu seperti apa gitu, turut sertanya seperti apa. Padahal Pengadilan Jakarta Selatan sudah menentukan harus nambah tersangka karena sesuai dakwaan misalnya. Tapi itu juga enggak, karena apa? Teorinya itu ternyata oleh ahli hukum manapun, meskipun putusan seseorang itu tidak serta-merta kemudian bisa jadi alat bukti kepada orang lain, harus betul-betul dimulai dari nol, dicarikan alat bukti sendiri, bukan hanya kemudian mengcopy paste atau jiplak dari putusannya Cherry gitu loh. Jadi rumusan itu yang sebenarnya memang rumitnya di situ, dan memang pada posisi inilah kemudian misalnya bukti petunjuk itu misalnya kan motif atau apa gitu.
Nah, motifnya Pak Pramudia apa? Buktinya juga uangnya tidak kembali, malah dibagi bagian kecil aja gitu kan. Kecuali kalau dia nakal-nakalan dengan ceri mengambil jatah yang paling banyak atau keseluruhan itu, anggota yang lain tidak dikasih gitu kan, juga enggak. Padahal dia double garden itu. Harusnya sebagai pengacara juga dapat upah gitu kan. Dan sebagai anggota koperasi ya dapat uangnya kan gitu kan. Kalau Pak ada motif, berarti kan dua itu. Dia minta upah pengacara mahal dan kedua juga minta bagian yang paling besar. Itu kan tidak proporsional itu, dan dua-duanya nggak dapat, itulah itu berarti kan motifnya nggak ada. Nah, itu bukti petunjuk dari proses turut serta atau menyuruh melakukan, kan pasti harus ada motif orang menyuruh itu, ada pamrih itu loh. Nah, ini tidak ada. Jadi itu, dan catatan saya sebenarnya dalam setiap saya membela advokat yang sedang menjalankan tugasnya itu memang saya lakukan dengan sejak dulu itu, dan beberapa ini sekarang saya juga sedang melakukan di Sukabumi, advokat yang juga jadi tersangka dan ditahan itu karena mengurusi kliennya membuat surat permintaan keterangan hilang sertifikat, terus dinyatakan lawyernya disuruh, dianggap menyuruh. Karena apa? Kemudian dianggap punya motif karena membeli tanah yang kemudian dilaporkan sertifikatnya hilang tadi. Ya kalau itu dianggap jual belinya tidak sah kan tinggal dibatalkan, selesai kan gitu kan. Nah, kayak gitu deh. Dan saya menghimbau pada organisasi advokat apapun untuk membela anggotanya gitu. Dan itu harusnya pada sampai saat mengirimkan lawyernya, mengirimkan ahlinya, dan juga dibiayai karena iuran anggota itu kan dalam rangka itu gitu. Iuran anggota itu dalam rangka membela anggota-anggota yang kena masalah hukum. Nah, itu saya menghimbau kepada semuanya, dan saya pun yang kemarin Sukabumi dari organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia KI. Kalau Pak Pramudia ini kan dari Peradi, sementara saya sendiri kan dari Peradin, kan beda ini. Dan ini saya menghimbau gitu untuk semua organisasi advokat itu membela lah dalam konteks itu, supaya apa? Bukan sekedar solidaritas, tapi juga bisa hal ini berpengaruh, berdampak kepada anda semua loh ya, bisa dikriminalkan ketika membela kliennya gitu. Jadi ini yang menurut saya himbauan kepada organisasi advokat untuk lebih care, lebih peduli terhadap anggotanya. Demikian Mas.